pemirsa, senang sekali saya Eva Wondo dapat menyapa Anda hari ini. Selama 30 menit kami akan hadirkan beragam informasi terkait staf khusus milenial pilihan Presiden Joko Widodo. Nah, ada data atau fakta dan informasi apa saja? Inilah mozaik selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan staf khususnya. Seluruhnya terdapat 13 staf khusus dan 1 asisten pribadi Presiden yang membantu tugas Presiden. Dari jumlah itu, 7 diantaranya berasal dari kalangan milenial. Presiden Joko Widodo telah membagikan tugas kerja para staf khusus untuk 5 tahun ke depan. Dari 7 staf khusus milenial, Presiden Joko Widodo merupakan pendiri dari beberapa perusahaan rintisan atau startup. Startup sendiri mulai populer di Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Hingga saat ini tercatat Indonesia memiliki lebih dari 500 perusahaan startup. Pemirsa, pada Senin 2 Desember lalu, Presiden Joko Widodo telah memanggil staf khususnya ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu dibahas soal pembagian tugas kerja para staf khusus untuk 5 tahun ke depan. Nah, pemirsa mozaik sudah kenal belum nih 7 staf khusus milenial Presiden Joko Widodo? Yuk kita review sedikit profilnya masing-masing. Sebulan lebih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo telah mengumumkan susunan staf khususnya. Seluruhnya terdapat 13 staf khusus dan 1 asisten pribadi Presiden yang membantu tugas Presiden. Dari jumlah itu, 7 diantaranya berasal dari kalangan milenial dengan rentang usia 20 sampai 30-an tahun. Presiden Jokowi pun memperkenalkan para staf khusus milenialnya secara spesial. Mereka diperkenalkan secara langsung oleh Jokowi di teras Istana Merdeka Jakarta Kamis 21 November lalu. Suasana santai pun terasa dalam sesi perkenalan. Ke-7 staf khusus duduk di kursi bantal yang telah disiapkan dan Presiden Jokowi duduk di antara mereka. Mungkin sebagian besar pemirsa sudah mengetahui beberapa nama staf khusus milenial pilihan Jokowi ini. Berikut 7 nama staf khusus Presiden Joko Widodo. Pertama adalah ada Mas Belva Shah Devara. Pria berusia 29 tahun ini merupakan lulusan S2 ganda dari Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Belva juga merupakan pendiri dan CEO bimbingan belajar online Ruang Guru. Kedua, Putri Indah Sari Tanjung yang baru berusia 23 tahun. Putri merupakan jebolan sarjana Academy of Arts di San Francisco. Dirinya merupakan founder dan CEO di Creative Planner dan juga menjadi Chief Business Officer of Creavi. Kemudian yang ketiga, Saudara Andi Taufan. Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra. Pria berusia 32 tahun ini merupakan lulusan Harvard Kennedy School. Andi Taufan merupakan seorang CEO dari Amarta. Amarta adalah salah satu perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan Andi adalah sosok anak muda yang telah meraih banyak penghargaan atas prestasinya di bidang kewirausahaan, salah satunya dalam bidang usaha mikro kecil menengah. Keempat adalah Ayu Kartika Dewi. Perempuan berusia 36 tahun lulusan Duke University di Amerika Serikat ini dikenal sebagai perumus pergerakan Sabang Merauke 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Dalam memperkenalkan dirinya, Jokowi mengungkapkan bahwa Ayu memiliki visi mulia untuk meningkatkan persatuan di tengah kebinekaan. Kelima, Gracia Billy Mambrasar. Putra Papua berusia 31 ini akan segera menyelesaikan S2-nya di Oxford University dan pada Oktober mendatang akan melanjutkan S3 ke Harvard University. Billy merupakan CEO dari lembaga nirlaba Kitong Bisa. Lembaga ini bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak di Papua. Yayasan yang didirikan sejak 2009 itu memiliki 158 relawan dan 1.100 siswa, serta 9 pusat pendidikan yang dioperasikan oleh Kitong Bisa.
Keenam, Angki Yudhistia. Anak muda berusia 32 tahun ini adalah penyandang disabilitas yang aktif bergerak di Sociopreneur melalui Disable Enterprise yang didirikannya pada 2009. Angki mendirikan lembaga itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia agar memiliki kemampuan dan keterampilan serta menyalurkan ke dunia kerja, terutama dalam industri ekonomi kreatif. Pada 2019, Angki berhasil memperoleh penghargaan Asia's Top Outstanding Woman Marketer of the Year dari Asia Marketing Federation. Hingga saat ini, Angki masih aktif sebagai anggota Asia Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened Person, serta anggota International Federation Hard of Hearing of Young People. Presiden Jokowi pun meminta Angki sekaligus menjabat sebagai juru bicara presiden di bidang sosial. Ketujuh adalah Aminuddin Ma'ruf. Pria berusia 33 tahun ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk berkeliling ke pesantren di seluruh Indonesia. Hal ini lantaran background-nya sebagai santri dan mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBMII. Dirinya diminta secara khusus menyampaikan gagasan dan inovasi kepada santri di seluruh Indonesia. Kontribusi ketujuh staf khusus baru Presiden Jokowi pun patut dinanti. Ide-ide cemerlang dan angin perubahan ke arah positif diharapkan muncul bagi para pemuda dan pemudi demi kemajuan Indonesia. Presiden Joko Widodo telah membagikan tugas kerja para staf khusus untuk 5 tahun ke depan. Apa saja ya tugasnya? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Mozaik.